Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nampaknya kurang semangat. Saya ulangi satu kali lagi, kompak seluruhnya. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di lokal yang sangat kita cintai ini dalam rangka pesantren Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo kita bersama-sama berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Cersa Luhana Duo yaitu Bu Murni, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru, mudah-mudahan sehat selalu, kemudian anak-anak sekalian, putra-putri rahimakumullah. Sebelum menyampaikan materi, mungkin anak-anak atau adik-adik ada yang belum tahu siapa yang berbicara di depan. Tak kenal maka tak sayang maka. Jadi nama Ustadz yang berada di depan kalian ini adalah Zukri. Alamat Ustadz di Batang Saman. Ada orang Batang Saman? Nggak ada. Nah, ada orang Batang Saman sini? Status sudah berkeluarga. Sekolah dulu di Pondok Pesantren Darul Mursyidin Kapa. Tahu? Sekarang tinggal Ustadz sekarang di Pondok Pesantren Darul Yamani Sasak. Disitulah hari-hari mengajar dan membina. Anak-anak sekalian,
Judul ceramah awak pada pagi ini yaitu masalah salat. Salat adalah perintah Allah. Itu wajib kita laksanakan. Apa itu wajib? Apabila kita kerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Salat adalah tiang agama. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia sudah menegakkan fondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan fondasi agama. Tapi kalau kita lihat umat Islam zaman sekarang, banyak yang tidak sembahyang. Di sini kok orang yang sembahyang terlalu. Iya loh. Ada yang tinggal sembahyang. Umat Islam zaman sekarang banyak meninggalkan salat. Umat Islam itu sendiri yang banyak meninggalkan salat. Ada salatnya 1 kali dalam sehari, yaitu salat zuhur saja atau salat asar. Ada yang salatnya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu salat Jumat saja. Bahkan ada juga salatnya 1 kali dalam setahun. Kalau tidak salat Idul Fitri, Idul Adha, salah satu sekali setahun salatnya. Bahkan ada pula yang tidak salat sama sekali. Umat Islam zaman sekarang dengan dulu itu berbeda. Kalau dulu umat Islam walaupun ini salat di lapangan, jamaahnya banyak. Tapi kalau kita lihat umat Islam sekarang, orang berlomba-lomba membangun masjid yang megah, rancak pakai keramik, bahkan memanjat keramik yang diam. Tapi jamaah sedikit. Kita cari salat subuh kadang seorang, imam seorang, jamaah seorang. Umat Islam zaman sekarang jamaahnya sedikit. Bahkan dia sendiri sadulah mandalai. Ada cerita ya. Ada garib, tahu garib? Orang yang tinggal di masjid, dia azan, dia imam. Ya. Jadi ada garib, dia azan subuh. Selesai azan subuh, dicari belakang dadu jemaah yang datang. Allah salat sunnah, dicari belakang dadu jemaah datang. Akhirnya salat seorang. Azan pula zuhur, indah adu yang datang. Azannya asar, dicari jemaah dadu datang. Nyo seorang ni sembahyang. Azan maghrib, dicari pula ke belakang dadu yang sembahyang. Azan isya, dicari ke belakang, tak ada jemaah. Akhirnya dia sholat sendiri. Akhirnya dia aturlah strategi bahwa supaya orang kau banyak ke masjid. Azan jam 2 balik malam, banyak orang datang ke masjid. Iko orang kilo kau usah aja masa azan jam 2 balik malam. Datang ni kate-kate lah garing tu usah Giluang, jembara gua, azan jam 2 balik. Apa kecek garimnya? Sebenarnya sia yang gilu, sia yang usah. Azan bos subuh lah, ada kalian datang. Azan bos zuhur lah, ada yang datang lah. Azan asar lah, ada datang lah. Maghrib lah, ada yang datang. Isya lah, ada yang datang lah. Azan jam 2 balik, datang lah. Sia yang gilu sana. Jadi anak-anak, di dalam hadis Nabi, orang yang meninggalkan sholat itu ada 15 hukumannya. Tapi Ustaz pada kesempatan ini hanya menyampaikan beberapa saja.
Orang yang meninggalkan sholat atau malas sholat itu di akhirat nanti, kalau tinggal sembahyang sekali, Allah parkirnya di dalam neraka sehari. Sehari di dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun dunia. Bagalamu itu 1000 tahun umur dunia gua. Sehari sama dengan 1000 tahun umur dunia. Diparkir Allah di dalam neraka. Neraka itu panas luar biasa. 69 kali api dunia baru sama dengan panas api neraka. Seringan-ringan azab neraka itu, nah adik-adik sekalian, diletakkan kerikil api neraka, mendidihlah sampai kepalanya. Layamu Hawa meninggal sembahyang tu lah. Ya, setelah itu awak aktif sembahyang. Sembahyang yang disuruh, yang disipak dulu baru ke solat. Yang pertama apa? Allah parkir 1 hari di dalam neraka. Yang kedua, orang yang malas solat, orang yang senantiasa meninggalkan solat, dia adalah termasuk orang kafir. Kata Nabi, batas keislamanmu dan kekafiran terletak pada solat. Apabila kamu tidak solat, maka kafirlah kamu secara nyata. Di dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Yang ketiga, balasan bagi orang yang meninggalkan salat. Kata Nabi, as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah kunci pintu kebaikan. Salat itu adalah kunci pembuka pintu surga. Salat itu adalah tiang agama. Kalau ada orang yang rajin puasa, banyak sedekahnya, rajin membantu orang, kalau dia tidak salat, dia tidak punya kunci kebaikan. Dia tidak punya kunci pembuka pintu surga. Dia tidak punya tiang agama. Di akhirat nanti anak-anak sekalian, Allah panggil hambanya. Wahai hambaku, kesini kamu. Ini sedekahmu, ini puasamu, ini membantu orang lain. Sekarang mana kuncimu? Seorang hamba tadi menjawab, ya Allah, apa kuncinya? Kuncinya adalah sholat. Tidak ada sholatku ya Allah. Tidak ada kunciku ya Allah. Apa kata Allah? Kamu tidak bisa masuk ke dalam surga karena kuncimu tidak ada. Maka amalmu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, orang yang meninggalkan sholat, balasan orang yang meninggalkan sholat. Suatu ketika pernah Nabi sedang berceramah, kemudian datang seorang pemuda menangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" "Ayahku meninggal dunia, tidak ada yang menyolati ya Rasulullah." "Kenapa tidak ada orang yang menyolati ayahmu?" "Berarti seluruh kampung yang ada di situ berdosa seluruhnya." Akhirnya apa? "Bakon ndak amuh kami menyolatkan jenazah ayahmu." Ternyata ayahnya berubah menjadi babi. "Betulkah itu wahai anak muda?" Kemudian dilihat oleh Rasulullah, emang bagus jadi babi ya. Kemudian Rasulullah angkat tangannya, berubah ayahnya menjadi manusia. Kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan. Ketika mau dikubur, berubah jadi babi dia. Akhirnya langsung berkubur meleh, mau di babi itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak muda tadi, "Apa kesalahan ayahmu?" Kemudian anak muda itu menjawab, "Ayahku tidak pernah melaksanakan sholat." Hati-hati,
Ndak sembahyang kalian mau tahu jadi babi ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan itu. Yang kelima, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak salat, malah salat. Ketika jenazah kita nanti diantar oleh orang lain, selesai para pengantar itu pulang, akhirnya datang malaikat Munkar dan Nakir menanyakan 5 pertanyaan. Kata ulama, kalau orang yang rajin sembahyang indak pernah tinggal, indak pamaleh, maka salat itulah yang akan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang yang rajin salat, orang yang bagus salatnya, tidak malas salat, tidak disuruh, tidak disifat, ketika dia meninggal nanti, datang malaikat Munkar dan Nakir menanyakan 5 pertanyaan. Marrabbuka? Datang sholat tadi, minggir. Karena engkau dulu rajin memelihara sholat, sekarang saya yang akan memeliharamu. Akhirnya, Marrabbuka? Kata malaikat Munkar dan Nakir. Dijawabnya lah oleh sholat, Allahu Akbar. Geleng kepala malaikat. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambah geleng kepala malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya tidak dilanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Melapor malaikat Munkar dan Nakir kepada Allah. Ya Allah, ada hamba-Mu meninggal dunia. Aku tanya, Marrabbuka? Allahu Akbar. Man nabiyuka? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Allah? Orang yang meninggal tadi itu tidak usah engkau tanya. Sesungguhnya bukan dia yang menjawab pertanyaanmu tadi, tapi adalah sholatnya. Karena dulu dia rajin menjaga sholat, kemudian sholat itu menjaga dirinya di dalam kubur. Maka tidak usah engkau tanya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti orang pengantin baru. Kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang yang tidak sholat, malas sholat, masih disuruh sholat, datang Munkar dan Nakir. Marrabbuka? Apa dia jawab? Ketuhanan yang Maha Esa. Ditokok di Munkar dan Nakir kepala. Jawab. Akhirnya indah dilanjutkan malaikat Munkar dan Nakir pertanyaan 2, 3, 4, 5. Langsung melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hamba-Mu meninggal dunia. Aku tanya, Marrabbuka? Dijawab, ketuhanan yang Maha Esa. Apa kata Allah? Itu adalah hamba-Ku orang Indonesia yang tuntas Pancasilanya, tapi tidak beres sholatnya. Tuntas Pancasilanya, tapi tidak tuntas sholatnya. Jadi malaikat Munkar Nakir tanya dia di dalam kubur. Kalau dia baik sholatnya, maka sholatnya lah yang akan menjaga dia di dalam kubur nanti, yang akan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Yang keenam, orang yang meninggalkan sholat, nanti di dalam kubur ada ular yang akan datang kepadanya. Ular ko matue tabuek dari api. Ular ko punya tangan, kukuwe terbuat dari besi. Dan di tangan ular ini ada cambuk. Kemudian ular ini berkata kepada orang yang meninggalkan sholat, Tuhanku yang menyuruhmu memukulmu. Kalau sempat ular ini memukul kita,
maka terbenamlah kita 17 hektar ke dalam tanah. Ya, kalau kita tinggal salat subuhnya, maka ular ini akan memukul kita dari subuh sampai waktu zuhur. Tinggal sembahyang zuhur dari zuhur sampai asar. Tinggal pula salat asarnya, maka ular ini akan memukul kita dari asar sampai ke waktu maghrib. Tinggal pula sembahyang maghribnya dari maghrib sampai isya. Tinggal salat isyanya, maka ular ini akan memukul orang yang meninggalkan salat dari isya sampai ke waktu subuh. Kalau tidak pernah salat, maka setiap harilah ular ini akan memukul orang-orang yang tinggal salatnya. Yang terakhir, orang yang meninggalkan salat, nanti ketika dia masuk ke dalam kubur, kuburnya sempit, sampai kukuh. Tanah yang di atas, tanah yang di bawah Allah satukan. Samping kiri, samping kanan Allah satukan. Maka remuklah kita tokobahnya seperti kertas yang diremas-remas. Luar biasa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu anak-anak, jangan tinggal sholat, jangan malas sholat. Yang laki-laki lain lengah, yang putri bagang komentar sarapan 7 sia yang terkana. Yang pertama tadi apa? Allah parkir 1 hari di dalam. Yang kedua, kafir secara. Yang ketiga, dia tidak punya kunci. Yang keempat, jadi yang kelima, akan ditanya oleh mungkar. Yang keenam, ditokok ulang. Yang ketujuh, sampai kubur. Orang yang sholat 5 waktu sehari semalam, itu kata Nabi, tak opahnya ada batang air di muka rumah. Kalau batang air atau di muka rumah mandi 5 kali sehari, berhasil nak? Begitulah sholat. Kalau kita sholat 5 waktu sehari semalam, kita ini insya Allah bersih dari dosa. Ya, maka daripada itu jangan tinggalkan sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Sering-seringlah sholat di belakang imam. Sebelum datang masanya nanti engkau akan disolatkan di depan imam. Sering-seringlah ringan langkah kaki kita menuju masjid untuk salat sebelum engkau diantarkan oleh orang lain ke masjid untuk disolatkan. Salatlah nak. Sehebat apapun kamu nanti, kalau tidak salat, kamu tidak berarti apa-apa. Jadi bupati Nawa, jadi jorong, jadi camat calon mati, jadi presiden. Kalau nak salat, nak adu gunung eda. Di dunia kamu sukses, di akhirat kamu sengsara. Kita ingin sukses dunia, sukses di akhirat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kepada anak-anak, jangan malas salat. Ya. Jangan dipasuh juga sembahyang leh. Ya, salat kecil guru awak, pai awak. Orang yang patuh kepada gurunya, orang yang menurut kepada gurunya, insya Allah nanti akan menjadi orang hebat.
Tapi kalau orang yang tidak patuh kepada gurunya, melawan kepada gurunya, cameeh kepada gurunya, padahal gurunya yang mengajarkan dia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu pula yang awak lawan. Kecek Nabi atau tiga balasan orang yang melawan kepada guru. Yang pertama, sampai rasa dia. Yang kedua, dicabut keberkahan ilmunya. Rajin waktu sekolah, selesai dari siko payah mencari keraju karena tidak berkah. Yang ketiga, orang yang menganggap enteng gurunya, nanti dia akan meninggal dunia su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Maka daripada itu anak-anak, ketika guru menyuruh kita salat, baik patuh, insya Allah kamu nanti akan menjadi orang sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Mudah-mudahan kalian seluruhnya lah menjadi orang sukses dunia, sukses akhirat. Kalau ada jarum yang patah, sia yang matahin. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, jangan sampai laki-laki itu nak mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain kesempatan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.